Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Dimas, perwakilan dari kelompok 5 PDB A85. Dalam video ini, kita akan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru Universitas Airlangga mengenai paham liberalisme. So, stay tuned! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PDB A85 akan mensosialisasikan paham liberalisme untuk proyek kebangsaan kita. Namun sebelum itu, kami mengizinkan kalian untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu sebelum kita melakukan sosialisasi. Kita akan memulai sosialisasinya karena kalian telah melakukan pretest. Di sini ada poster liberalisme. Kita akan menerangkan tentang pengertian liberalisme. Apa itu liberalisme? Jadi liberalisme itu berasal dari bahasa Latin liberta, atau dalam bahasa Inggris disebut liberty, yang artinya kebebasan. Liberalisme merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun agama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi masing-masing individu. Jadi, untuk individu, liberalisme itu berarti kebebasan. Kebebasan untuk bertindak dan memilih hal untuk dirinya sendiri, mungkin seperti itu. Kemudian, mengapa Indonesia tidak menerapkan paham liberalisme akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, kenapa Indonesia tidak menerapkan paham liberalisme? Dalam sejarah Indonesia pernah menganut demokrasi liberal pada masa pemerintahan Soekarno. Namun, pada saat ini, Indonesia tidak menganut paham tersebut dengan alasan paham liberalisme tidak sesuai dengan nilai luhur Indonesia. Salah satu contohnya pada Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut memberikan kebebasan untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Jadi di Indonesia itu masyarakatnya itu bebas dengan memeluk agama sesuai keyakinan mereka masing-masing. Jadi selanjutnya dilanjutkan oleh Talita. Sedangkan dalam negara liberal, kehidupan beragama diatur secara bebas, sehingga muncul orang-orang yang ateis atau tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan penolakan terhadap agama. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Menambahkan aja, jadi Indonesia sekarang itu menerapkan demokrasi yang normatif. Jadi meskipun kita itu dibolehkan untuk berpendapat, tapi masih ada batasan-batasan untuk mengatur kita. Contohnya ada aturan-aturan UUD 1945, kemudian juga aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi kita tuh benar-benar nggak bisa semena-mena untuk bebas. Seperti dosen kita itu bilang kalau di luar negeri kayak di USA itu bisa aja orang tuh naked, kayak bebas banget gitu. Tapi di sini kan kayak itu sangat tidak sopan dan tidak pantas lah ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya tidak cocok untuk menerapkan paham liberalisme karena masyarakatnya sendiri itu sudah menerapkan banyak-banyak aturan, dan hal itu juga berdampak positif kepada masyarakatnya karena telah masyarakat itu teratur dan benar-benar tidak, ya pasti ada batas wajar lah untuk melakukan kebebasan itu. Seperti itu mungkin. Baik, cukup sosialisasi kita pada siang hari ini. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Namun sebelum itu kami mempersilahkan kalian untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu tentang dampak dari sosialisasi kita. Silakan.
Setelah kita melakukan sosialisasi, mari kita melihat hasil dari pretest dan posttest yang telah kita buat. Pada pertanyaan pertama, saya memahami apa itu liberalisme. Pada pertanyaan ini, kami ingin mengukur seberapa jauh pemahaman dari partisipan, di mana sebelum sosialisasi kami mendapatkan bahwa rata-rata pemahaman para partisipan akan paham liberalisme ini adalah 5,3. Namun, setelah kami lakukan sosialisasi, poin tersebut melonjak menjadi 8,2. Pada pertanyaan ini, hasilnya adalah memuaskan dikarenakan telah melewati prospek keberhasilan kami, yaitu 7 poin. Pada pertanyaan selanjutnya, yaitu kami menggunakan pertanyaan ini agar para partisipan dapat membedakan mana yang liberalisme dan non-liberalisme. Pada pertanyaan ini, sebelum dilakukan sosialisasi, kami mendapatkan rata-rata 5,1. Namun, setelah dilakukan sosialisasi, nilai yang didapatkan adalah 7,9. Pada pertanyaan selanjutnya, yaitu saya telah menerapkan gaya hidup liberalis dalam kehidupan sehari-hari saya. Di mana sebelum adanya sosialisasi ini, didapatkan bahwa partisipan rata-rata memberikan skor 4 sampai dengan 5. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisme bukanlah sesuatu yang ingin mereka jalani. Namun, terdapat juga kemungkinan bahwa mereka belum memiliki pemahaman sepenuhnya akan hidup liberalisme itu sendiri. Namun, hasil posttest menunjukkan bahwa memang para partisipan sedikit enggan untuk mengassimilasikan gaya liberalis pada kehidupan mereka. Nah, setelah kita lihat hasil-hasil dari tes-tes ini, kita dapat tahu bahwa kami sukses dalam mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa baru Universitas Airlangga pada paham liberalisme, di mana kami sendiri telah meningkatkan pemahaman dari mahasiswa baru ini mengenai liberalisme tersebut. Dengan prospek keberhasilan kami yaitu 7 pada pertanyaan yang paling penting, yaitu seberapa paham kamu akan liberalisme, dan kami yang mendapatkan poin di atas 7, dapat disimpulkan bahwa proyek kebangsaan ini adalah proyek yang berhasil. Oke, itulah keseruan kita pada hari ini. So, guys, don't forget to like and subscribe our social media on this below. Okay, so that's all. Bye.